Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mah Samardiah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap pada bab 8, yaitu upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial itu sendiri. Antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial budaya dan ekonomi di Kalimantan. Masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Akan tetapi di masa sekarang masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan, terutama pola hidup nomaden. Hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktekannya. Sebagian besar masyarakat pedalaman Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, telah memilih pemukiman menetap dan pekerjaan tetap. Menurut Bernard Stellato dalam Nomads of the Rainforest Borneo, orang Punan merupakan komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikkan pola hidup nomaden. Era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan dan Tarakan atau sekarang Kalimantan Utara. Bahkan, Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak. Artinya, kota Balikpapan dan Tarakan tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonial Belanda dan Jepang hingga kini. Era industri kayu, banjirkap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjirkap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Christoph Obidzinski dalam sertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan, Indonesia, The Historical Expedience of Illegality, mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan Timur. Perambahan hutan untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut menurut Obidzinski ditempuh secara legal maupun ilegal. Izin konsesi hutan adalah hal yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha, khususnya sejak era Presiden Soeharto. Era kelapa sawit. Sawit dikenal sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan, meski memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Deforestasi atau daya rusak dan pengurangan hutan dan degradasi lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengembangan lahan sawit yang besar di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kerusakan hutan tropis lembap Kalimantan mewarnai hadirnya sawit sebagai salah satu komoditas yang hadir di belantara hutan Kalimantan. Era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia, baik manusia yang telah lama mendiami Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur maupun yang datang belakangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di alam Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Ia mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Terdapat beberapa program di pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya NGO atau Non-Government Organization atau LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan.
Pengerusakan lingkungan, khususnya pengurangan area hutan atau deforestasi dan degradasi lingkungan merupakan agenda-agenda yang menjadi fokus dari program-program tersebut. Beberapa program tersebut antara lain yaitu program reboisasi, program Kaltim Go Green, konservasi hutan. Reboisasi dan Kaltim Go Green adalah program pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Sementara itu untuk program konservasi pada umumnya adalah program kerjasama antara pemerintah daerah, NGO internasional yang bergerak di bidang konservasi dan masyarakat setempat. Pelestarian dan keberlanjutan atau sustainability budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat Dayak, tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Martin Bila dalam Alam Lestari dan Kearifan Budaya Dayak Kenyah. Proses penyatuan dengan alam masyarakat Dayak Kenya menjadi kunci kecintaan yang mendalam masyarakat Dayak Kenya terhadap lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pesan-pesan leluhur dan masyarakat adat Dayak Kenya menjadikan nilai kearifan lingkungan yang terwarisi selama bertahun-tahun. Pemanfaatan sumber daya alam secukupnya atau tidak ekstraktif, tidak berlebih atau eksploitatif adalah ajaran yang selama berabad-abad mampu menjaga alam, yaitu sungai dan hutan di Kalimantan. Modernisasi berikut, manusia modern dari luar Kalimantanlah yang membawa perubahan besar dan pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan yang berpola ekstraktif dan eksploitatif. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.